like us. They appear to have a population growth rate that's unsustainable. Colonel Graff said I need to find a balance between those emotions if I were to succeed. Dear Valentine, I must now travel to our advanced command base near the Formix home planet. It's swarming. Game over! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Ender's Game yang dirilis tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang upaya manusia dalam mempertahankan bumi dari invasi alien. Namun siapa sangka kunci keselamatan umat manusia ada di tangan seorang bocah jenius. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Kisah bermula ketika ras alien yang disebut dengan Formix datang menginvasi bumi sekitar 50 tahun yang lalu. Akibat serangan tersebut, jutaan manusia meninggal dunia dan akan terus bertambah. Namun berkat pengorbanan seorang komandan, kapal induk musuh berhasil dihancurkan dan bumi berhasil memenangkan peperangan. Sejak saat itu, armada internasional merekrut remaja berbakat di seluruh dunia guna dilatih menjadi seorang prajurit. Keputusan mereka intuitif, tegas, dan tidak kenal takut, yang diharapkan umat manusia siap menghadapi serangan Formix di masa depan. Seorang remaja jenius bernama Ender sedang melakukan latihan simulasi perang melawan temannya yang bernama Stilson. Latihan tersebut dipantau oleh kepala pelatihan, yaitu Kolonel Graff dan Mayor Anderson. Dalam simulasi tersebut, seseorang dituntut pandai mengatur strategi agar bisa memenangkan peperangan. Dengan begitu, mereka bisa melihat seberapa besar potensi seorang anak dalam hal mengambil keputusan, mengendalikan emosi, serta jiwa kepemimpinan. Terlihat Ender begitu tenang dalam bermain, sedangkan Stilson itu tidak bisa mengontrol emosinya. Dan sudah bisa ditebak, Ender pun berhasil memenangkan simulasi perang tersebut. Karena tidak puas, Stilson minta pertandingan ulang, tapi Ender menolak dengan halus. Graff menilai Ender itu memiliki kemampuan taktis di atas rata-rata dan mampu mengendalikan emosi ketika diprovokasi. Anak itu bisa saja menjadi seorang pemimpin di masa depan. Akan tetapi, Anderson masih membutuhkan tes lanjutan, karena seorang pemimpin bukan sekedar jenius, tapi mampu membuat anak buahnya tunduk serta menaati perintahnya. Selesai latihan, Ender dipanggil ke ruang medis. Para dokter melepas sebuah alat monitoring yang tertanam di kepalanya yang berfungsi memantau aktivitas harian para siswa. Yang artinya, jika alat tersebut dilepas, maka dipastikan Ender itu bukan lagi bagian dari program simulasi perang alias diberhentikan. Saat keluar ruangan, Ender tiba-tiba dirudung Stilson dan teman-temannya. Ia masih nggak terima Ender mengalahkannya dalam permainan simulasi tersebut lalu menantangnya berkelahi. Meski Ender badannya lebih kecil, tapi Ender nggak takut lalu mengajar Stilson dan terus menendangnya. Perkelahian itu ternyata dilihat Graff dan Anderson melalui CCTV. Tapi bukannya memarahinya, Kolonel Graff malah tersenyum. He'll never bully you again. Sampai di rumah, Ender nangis lalu ngadu pada kakak perempuannya bernama Valentine kalau ia baru saja dikeluarkan dari program. Val mencoba menghibur kalau adik kecilnya itu bukanlah seorang yang gagal. Tapi kakak laki-lakinya yang bernama Peter malah terlihat senang karena seharusnya dia yang terpilih dalam program tersebut. Jadi sebelumnya Peter itu pernah bergabung dalam program yang sama, tapi karena tidak mampu mengontrol emosi, Peter dikeluarkan. Sensor alert. Colonel Hiram Graff, Director of Training. Malam harinya, Graff dan Anderson datang berkunjung. Mereka ingin mengkonfirmasi apa alasan Ender terus menendang Stilson padahal ia sudah terjatuh. Ender menjelaskan menjatuhkan Stilson adalah permulaan. Lalu kenapa ia menendangnya? Karena ia ingin memastikan kemenangan agar mereka tidak berani macam-macam lagi padanya. I'd like to offer you a place in our program. Mendengar jawabannya, Graff tersenyum yang menandakan Ender menjawab pertanyaan sesuai harapannya. Jadi sebenarnya alasan mereka datang ke sini bukan untuk menghukum Ender atas perkelahian tersebut, melainkan ingin menawari Ender masuk ke dalam program utama, yaitu sekolah pertempuran.
Salah satu evaluasi dalam menentukan kelulusan adalah melihat apa yang terjadi setelah alat monitor itu dicabut. Dan menurut sang kolonel, apa yang dilakukan Ender merupakan salah satu strategi untuk menghentikan serangan di masa depan. Sudah sejak lama, Graf itu memperhatikan perkembangan Ender di sekolah. Dan salah satu alasan kenapa mereka lebih memilih remaja, karena anak muda terkadang lebih mudah menyatukan data rumit ketimbang orang dewasa. Keputusan anak-anak intuitif, tegas, dan tidak kenal rasa takut. Setelah bergabung, Ender tidak memerlukan alat monitoring di tubuhnya. Hak-hak pribadi dikembalikan dan Ender bisa beraktivitas tanpa perlu diawasi. Valentine was too compassionate for battle school. Nah, singkat cerita, Ender pun diterbangkan menuju pusat pelatihan tempur yang berada di luar angkasa, bersama anak-anak yang lulus tes lainnya. Ketika berada di dalam pesawat, Graf memberitahu yang lainnya bahwa di antara mereka ada satu anak dengan tingkat kejeniusan di atas rata-rata, yaitu Ender, yang membuat semua anak mengarahkan pandangannya kepada Ender. Dan hal tersebut membuat Ender merasa tidak enak sendiri. Sampai stasiun, mereka ditempatkan di satu kamar yang sama, di bawah pengawasan seorang sersan bernama James. My name is Sergeant James Dapp. James menyebut anak-anak baru itu dengan istilah launci atau junior. Dan selama berada di sini, mereka akan belajar kedisiplinan, belajar strategi berperang, serta segala hal demi kepentingan umat manusia di masa depan. Selain mereka, ada banyak tim lain di sekolah ini, tim senior yang nantinya mereka akan saling berkompetisi menjadi tim yang terbaik. Tapi yang terpenting, mereka saat ini jauh dari bumi, jadi sebaiknya mereka itu bisa segera beradaptasi. Welcome to battle school. Hari pertama, mereka diperlihatkan rekaman pertempuran melawan alien Formic 50 tahun yang lalu. Saat itu, umat manusia hampir kehilangan harapan. Namun, di tengah peperangan muncul seorang pahlawan. Dia adalah Komandan Major, dengan berani masuk ke jantung kapal musuh kemudian meledakkan diri di dalam pesawat alien. Para launchi bersorak gembira, terkecuali Ender yang merasa seperti ada yang kurang dalam rekaman pertempuran tersebut. Kolonel menyebut dalam sebuah peperangan, strategi adalah yang terpenting dan peluang sekecil apapun bisa membawa mereka pada sebuah kemenangan. Tapi fakta yang sebenarnya, pihak militer hingga saat ini belum mampu memecahkan pola serangan alien Formic. Apa yang dilakukan Komandan Major saat itu masih menjadi misteri. Bagaimana ia bisa dengan mudah menghindari serangan kemudian menghancurkan musuh. Sang kolonel berharap apa yang dilakukan Komandan Major bisa menjadi inspirasi bagi mereka, serta membantu memecahkan pola serangan alien Formic. Esok paginya, mereka berlatih di sebuah ruangan anti-gravitasi. Di tempat ini, mereka akan dibagi menjadi dua tim yang nantinya akan saling menyerang dengan senjata, seakan berada di medan pertempuran sungguhan. Namun senjata tersebut tidak berbahaya dan hanya membekukan area yang tertembak. Siapapun yang bisa masuk ke base lawan tanpa terluka sedikit pun maka dia dianggap pemenang. Selain itu, mereka juga diajarkan seni bela diri sebagai bentuk pertahanan diri. Semua latihan tersebut akan mereka lakukan setiap hari selama beberapa bulan ke depan, hingga mereka siap diterbangkan ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Selepas berlatih, para siswa atau yang mereka sebut dengan launchi diberi kesempatan untuk mengirim pesan ke bumi. Ender pun menceritakan kesehariannya kepada Valentine bahwa di sekolah militer ini segalanya berlangsung ketat dan disiplin. Bahkan sang kolonel berharap Ender bisa menjadi seorang pemimpin. Tapi ia tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang pemimpin meski dianggap paling cerdas di antara yang lainnya. Akan tetapi, meski setiap hari mengirim pesan, tidak ada satu balasan pun dari sang kakak. Hingga akhirnya Ender memberanikan diri untuk bertanya apakah mereka memblokir pesan yang keluar. Sang kolonel pun membenarkan. Untuk sementara komunikasi ditangguhkan karena dikhawatirkan akan mengganggu konsentrasi. Para launchi diharapkan bisa saling berkompetisi di sekolah ini dan ia akan mempromosikan siapapun yang berlatih dengan baik. Namun pertanyaan Ender tersebut membuat James marah lalu menyuruhnya push up. Siapapun tidak diperbolehkan bicara jika tidak disuruh. Tapi ya namanya bocah, Ender itu masih aja ngeyel. Menurutnya pertanyaan itu logis dan keterbukaan sangat penting baginya. Akibatnya James tambah marah dan menambah hukumannya. Drop and give me 20. Tapi di balik sikapnya tersebut, teman-temannya yang awalnya kurang menyukainya menaruh respect. Karena secara tidak langsung Ender mewakili kegelisahan mereka.
Esok harinya, ibu guru memberitahu bahwa hanya ada 3 siswa yang lulus pada tes navigasi angkasa, yaitu Ender, Bean, dan Alay. Tapi Bernard menuduh mereka curang dalam tes tersebut. Lalu ibu guru minta Ender menjelaskan tentang navigasi angkasa. Tapi Ender menolak dan berkata Alay lebih ahli dibandingkan dirinya. Nah, ketika Alay sedang menjelaskan, Bernard malah mengirim pesan bernada provokasi. Ender membalas kalau Bernard hanya cemburu. Who said what, Bernard? Saat istirahat makan siang, Ender seperti biasa makan sendirian. Tapi hari ini berbeda, karena Alay tiba-tiba duduk di mejanya, diikuti anak-anak yang lain dan meninggalkan Bernard sendirian di mejanya. Mereka menyadari meski Ender disebut sebagai anak paling cerdas, ternyata ia tidak angkuh seperti yang mereka kira. Welcome to Games and Recreation. Malam harinya, Ender memainkan sebuah permainan simulasi yang bisa dikendalikan menggunakan pikirannya. Can I watch? Sure. Pada game pertama, Ender berperan sebagai seekor tikus, lalu diminta memilih di antara 2 gelas oleh monster penjaga. Salah satu dari gelas itu berisi racun, dan jika Ender berhasil, maka ia diperbolehkan lewat. Tapi Ender salah memilih dan harus mengulangi game dari awal. Tapi anehnya, berulang kali mencoba, Ender itu selalu gagal. He's found the mind game. Decide or I'll bite your head off. Sekitar 1 hari sebelumnya, Mayor Anderson sengaja memasukkan permainan itu pada tablet miliknya untuk mengetahui bagaimana sikapnya menghadapi sebuah kekalahan. Yang rupa-rupanya permainan itu sengaja didesain untuk tidak bisa dimenangkan. Akan tetapi, Ender menyadari bahwa memilih bukanlah sebuah pilihan. Lalu ia menyerang monster penjaga yang kemudian membuatnya mati dan lolos pada game berikutnya. Alay bertanya kenapa Ender tidak mengikuti petunjuk dan malah membunuh monster tersebut. Ender menjelaskan prinsip permainan ini sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di dalam peperangan. Jika mengikuti aturan, mereka akan kalah. Sebaliknya, dengan kekerasan, maka mereka akan menang. Dan inilah yang diinginkan mereka, yaitu memenangkan pertempuran dengan segala macam cara. Mayor Anderson tidak menyangka Ender bisa berpikir sejauh itu. Dan selama ini belum pernah ada yang menyelesaikan permainan dengan cara Ender tersebut. He's perfect. Orders of Colonel Graf. Karena Ender berhasil menyelesaikan game tersebut, Ender dipromosikan bergabung dengan tim senior Salamander. Alay yang juga mendengar pemberitahuan tersebut mengucapkan selamat. Hal ini berarti Ender berada 1 level di atas mereka dan berharap Ender bisa melakukan yang terbaik. They're promoting you. Assalamualaikum. Peace to you. Sampai di asrama Salamander, Ender disambut ramah seorang wanita bernama Petra, satu-satunya anggota wanita dalam tim tersebut. Ask for a replacement for O'Reilly and this is what I get. Akan tetapi, komandan tim bernama Bonzo adalah sosok yang arogan dan belagu. Ia menyebut Ender itu terlalu kurus dan tidak seperti yang ia harapkan. Bahkan rekan timnya sendiri aja dibentak-bentak seakan mereka itu nggak ada artinya. Here's the deal, snot. Jadi rupa-rupanya alasan Ender dipindah ke tim Salamander karena mereka itu kekurangan personil. Dan Kolonel Graf sengaja memberikan posisi tersebut kepada Ender agar dirinya lebih berkembang. Bonzo berkata tim Salamander saat ini menduduki peringkat 1 dengan rekor tak terkalahkan sebanyak 21 pertandingan berturut-turut. Karena itu Bonzo melarang Ender melakukan apapun selama pertandingan tanpa aba-aba darinya. Untungnya Petra itu berbaik hati mau berteman dengannya. Petra memberitahu Bonzo memang gak suka kekalahan, tapi Ender gak perlu khawatir. Ruang anti-gravitasi terbuka 24 jam dan ia akan melatih Ender strategi apa yang mereka gunakan dalam pertandingan. Singkat cerita, keduanya pun berlatih bersama. Petra menyebut salah satu kunci kemenangan adalah ketepatan menembak musuh. Karena itu, mereka berlatih menembak bola seukuran kelereng untuk melatih ketajaman. Agar tembakannya tepat sasaran, Petra juga mengajarkan teknik menembak yang benar. Further you target, the longer you have to hold the beam. Fire. Where were you? Practicing. Namun selesai berlatih, Bonzo bukannya senang tapi malah marah-marah. Katanya Ender itu tidak diperbolehkan latihan di waktu luang sekalipun. May I speak to you privately, sir? Pendejo, don't you ever turn your back on me. Karena jengkel, Ender minta bicara 4 mata dengannya. Ender berjanji akan mengikuti semua perintahnya. Tapi jika Bonzo melarangnya melakukan sesuatu di waktu luangnya, maka saat pertandingan ia akan ngetrol dan sengaja membuat timnya kalah. Namun jika ia membiarkannya berlatih dan berkembang, maka kapanpun Bonzo ingin ia pergi, ia akan pergi.
Setidaknya sampai mereka itu memenangkan satu pertandingan. You better watch your back, Wigan. Apa boleh buat daripada timnya di troll, Bonzo sepakat dengannya. Hey, Wigan! Yes, sir. I changed my mind. Esok harinya, Ender pun diperbolehkan ikut tim Salamander bertanding. Tapi Ender tidak boleh masuk ke arena sebelum ada aba-aba darinya. Padahal Reguding itu kekurangan orang. Tapi karena Bonzo bersikeras, Ender pun terpaksa nongkrong di B sambil memperhatikan timnya bertanding. Namun sayangnya, keputusan Bonzo tersebut justru merugikan tim Salamander. Formasi tempur jadi nggak sempurna karena mereka kekurangan satu anggota. Melihat timnya kesulitan, Ender nekat masuk ke arena pertempuran lalu menghampiri Petra. Ender minta Petra mendorongnya ke arah base lawan lalu mencuri senjata musuh yang membeku. Kemudian Ender menembaki lawan sambil mengumpankan diri untuk mengalihkan perhatian musuh. Dan pada akhirnya tim Salamander memanfaatkan keuntungan tersebut masuk ke base lawan dan memenangkan pertandingan. Smart move, holding Wigan back. Berkat strategi Ender tersebut, tim Salamander mendapat banyak pujian. Tapi Bonzo tidak senang dengan apa yang dilakukan Ender. Perbuatannya itu membuatnya terlihat bodoh di mata timnya lalu menghajarnya. Malam harinya, Ender kembali memainkan game simulasi pikiran. Setelah Ender mengalahkan monster, Ender berlari ke arah sebuah kastil. Tapi tiba-tiba ia dicegat sosok monster bersayap yang kemudian berubah menjadi Valentine. Namun tak lama berselang, hujan meteor menghantam lalu menghancurkan kastil yang ada di depannya. Ender melihat Valentine masuk ke dalam reruntuhan kastil tersebut. Ender menemukan Valentine berada di dalam sebuah lingkaran lalu berubah menjadi sosok Peter yang membuatnya terkejut. You're a killer now. Kejadian munculnya Ratu Alien, Val dan Peter dipertanyakan Graf kenapa hal itu bisa terjadi. Anderson menjelaskan permainan itu adalah manifestasi pikirannya. Tapi kemunculan alien dan saudaranya itu tidak bisa dijelaskan dan seharusnya tidak ada di dalam permainan tersebut. Ada kemungkinan Ender ingin bertemu dengan kakaknya. Lalu Graf meminta agar Anderson menghapus simulasi tersebut sebelum nantinya mempengaruhi pikiran Ender. But you have a habit of upsetting your commander. Esok paginya Ender dipanggil menghadap. Graf ingin Ender memimpin pasukannya sendiri, yaitu tim Dragon Army. Sebuah tim yang sudah mereka bekukan sejak 4 tahun yang lalu karena tidak pernah menang dalam pertandingan. Dragon Army. Mereka terdiri dari orang-orang bandel, tidak cocokan, dan mungkin beberapa di antaranya cerdas seperti dirinya. Tapi di tangan komandan yang tepat, timnya akan menjadi hebat. Welcome to Dragon Army. Beberapa di antaranya adalah rekannya sendiri, seperti Bernard, Alay, ataupun Bin. Ender kemudian minta anggota muda berdiri di barisan depan dan yang berpengalaman di belakang. Ender langsung diprotes karena biasanya yang berpengalaman itu selalu berdiri di depan. You don't even like me. Bernard juga bertanya, bukankah Ender tidak menyukainya, lalu kenapa memilihnya bergabung dalam tim ini? But I intend to make it the best in this school. Ender menjawab, semua yang ada di sini adalah pilihan sang kolonel. Tapi itu nggak masalah. Ender akan memimpin Dragon Army dengan caranya sendiri, tidak seperti komandan tim lain yang terlalu mengandalkan perintah. Baginya, kerjasama dan saling menghormati adalah yang terpenting dalam sebuah tim. Singkat cerita, berkat latihan keras dan strategi yang mumpuni, Dragon Army memenangkan banyak pertandingan, hingga membuat tim tersebut naik ke peringkat 3. Akan tetapi, waktu mereka semakin menipis. Kolonel melihat pasukan Formic mulai menampakkan tanda-tanda kemunculannya. Graf meminta agar para petinggi segera memutuskan tim mana yang akan dikerahkan untuk melawan Formic. Setelah melakukan evaluasi dan melihat statistik Dragon Army yang begitu gemilang, Graf memutuskan akan mempertandingkan Dragon Army melawan 2 tim teratas, yaitu tim Leopard dan Salamander. Anggota tim Dragon Army tentu saja protes dengan keputusan tersebut karena mereka harus melawan 2 tim sekaligus. Tapi Ender nggak masalah, karena dalam perang sungguhan tidak ada aturan dan segalanya bisa saja terjadi. Namun karena terburu-buru, salah satu anggota jatuh ke seleo yang membuatnya tidak bisa ikut bertanding. Karena kurang personel, Graf memindahkan Petra dan Ding dari tim Salamander ke tim Dragon Army. Dengan begitu, tim mereka lengkap dan siap untuk bertanding. Ketika pertandingan dimulai, Ender menyadari kalau musuh menggunakan strategi bertahan. Mereka hanya akan keluar ketika musuh terlihat lalu menyerang dari balik persembunyian.
Ender kemudian minta Petra dan Ding saling berhadapan, lalu mendorong mereka berdua ke arena pertempuran. Strategi yang dilakukan Ender menggunakan Ding sebagai tameng, sementara Petra menembaki musuh yang menampakkan diri karena terpancing. Strategi tersebut membuat tim Dragon Army berhasil melumpuhkan setidaknya 8 orang musuh. Meski kehilangan 2 anggota, Ender nggak masalah dan lagi-lagi Ender menggunakan strategi umpan. Kali ini Ender dan timnya melempar bin ke tengah arena menggunakan sebuah tali untuk melihat di mana musuh bersembunyi. Musuh pun akhirnya menampakkan diri lalu menembaki bin. Ender dan yang lain dengan cepat menariknya kembali ke dalam base, lalu bin memberitahu kalau persembunyian musuh begitu rapat dan sulit menebaknya satu persatu. Let's see how they handle the formation. Ender berpikir cepat lalu meminta semua anggota membentuk formasi perisai dengan alay berada di tengahnya. Mereka akan bersama-sama menuju base musuh menggunakan badan sebagai tameng untuk melindungi alay agar tidak tertembak. Meski musuh memborbardir mereka dengan tembakan, tapi alay tidak terkena sedikit pun. Dan akhirnya mereka berhasil mencapai base musuh kemudian memenangkan pertandingan. Still think he's not ready? Kemenangan Dragon Army tersebut menodai rekor tidak terkalahkan tim Salamander, yang membuat Bonzo marah mendatangi Ender lalu mengajaknya berkelahi. Raise your fists. Ender dengan cepat menyalakan pemanas air, mengarahkannya pada Bonzo, kemudian mengunci tangannya. Ender bisa saja mematahkan lengannya, tapi ia lebih memilih melepaskannya. Namun, bukannya menyerah, Bonzo kembali menyerang. Kali ini, Ender dengan cepat menendangnya yang membuat kepala Bonzo terbentur. Dan akibat perkelahian tersebut, Bonzo mengalami cedera parah di kepala dan harus dioperasi. Hal tersebut tentu saja membuat Ender merasa bersalah meski sebenarnya Bonzo yang memulai duluan. He's gonna die, isn't he? We're gonna send him home. Dalam waktu dekat, Bonzo akan dipulangkan ke bumi demi mendapatkan perawatan yang terbaik. Ender lalu minta izin kolonel agar ia diperbolehkan pulang ke bumi menemani Bonzo sebagai bentuk rasa tanggung jawab atas perbuatannya. Serta ia ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Jika tidak, Ender lebih memilih mengundurkan diri. I won't play this game anymore. Graf tentu saja tidak peduli dengan ucapannya tersebut karena Ender adalah milik akademi. Anderson mengingatkan sehebat apapun Ender, dia itu masihlah anak-anak, belum bisa memisahkan pikiran dan emosinya. Ia minta agar Graf menggunakan sisi kemanusiaannya dengan memulangkan Ender ke bumi. Hari berikutnya, Graf akhirnya membawa Ender pulang ke bumi lalu mempertemukannya dengan sang kakak. Saat bertemu, Ender menceritakan segalanya pada Val, termasuk perbuatannya kepada Bonzo. Meskipun Bonzo membencinya, tapi tetap saja ia menganggapnya sebagai teman. Peperangan bukan sekedar saling mengalahkan, tapi bagaimana cara kita mengetahui apa yang diinginkan musuh. Jika segalanya bisa saling memahami, maka peperangan seharusnya tidak perlu terjadi. Val mencoba menguatkan hati adiknya tersebut bahwa Ender tidak sepenuhnya salah. Keputusannya keluar dari akademi justru akan merugikan dirinya sendiri. Jangan hanya karena perasaan bersalahnya, Ender malah mengorbankan segalanya, termasuk kelangsungan hidup manusia di masa depan. Setelah Ender mendengar nasihat sang kakak, Ender memutuskan kembali ke akademi. Namun, Graf tidak membawa Ender kembali ke sekolah pertempuran, melainkan pergi ke salah satu planet Formic. Sekitar 27 tahun yang lalu, armada bumi berhasil menaklukkan planet ini dan memaksa Formic kembali ke planet utama mereka. Militer sengaja membangun markas di sini untuk mempermudah mereka melakukan pemantauan serta antisipasi jika Formic kembali melakukan serangan. Disinilah Ender akan menjalani simulasi pelatihan perang sebelum akhirnya dia diterjunkan ke medan perang yang sesungguhnya. Tapi yang jadi pertanyaan, jika armada bumi berhasil memukul mundur Formic dan menahan mereka di planetnya, lalu kenapa masih harus berperang? Alasannya adalah sama, ketika Ender terus memukuli Stilson meski ia sudah terjatuh. Dan tujuan dari perang ini sudah jelas, yaitu memenangkan pertempuran di masa depan. Ender kemudian diantar ke kamar barunya, lalu ditunjukkan sebuah tabung oksigen yang bisa ia pakai ketika tekanan udara di planet ini menurun. We're still reseeding the atmosphere. It's breathable, but thin.
Who are you? Esok paginya, Ender terkejut melihat seorang pria dengan wajah penuh tato duduk di dalam kamar yang ternyata dia ini adalah Komandan Mazer. Selama ini, Mazer hidup dan tinggal di sini untuk membantu armada mengawasi pergerakan musuh pasca invasi. Kemunculan Mazer membuat Ender bertanya, apakah benar ada yang disembunyikan dalam rekaman perang 50 tahun yang lalu? Ender merasa rekaman itu tidak lengkap, seakan ada bagian yang sengaja dihilangkan. I wanna know what happens after. Mazer kemudian memperlihatkan rekaman pertempuran versi aslinya. Dalam rekaman tersebut, Mazer sempat melontarkan diri keluar sesaat sebelum ia meledakkan kapal alien. Dan bersamaan dengan itu, ribuan pesawat alien mendadak mati kemudian jatuh ke permukaan bumi. Alasan mereka menghilangkannya untuk merahasiakan keberadaan Mazer sekaligus melatih kemampuan analisa para launchi. Dalam rekaman tersebut, Ender melihat Mazer bersembunyi di balik awan yang tentu saja membuatnya tidak bisa melihat. Tapi nyatanya, Mazer itu bisa membaca pergerakan Formic melalui sensor pemindai panas yang terlihat acak tapi sebenarnya terpusat pada satu titik, yaitu pesawat Ratu Formic. Itulah alasan kenapa Mazer langsung menyerang kapal induk mereka. Very good, Ender. Ants. Mazer pun memuji analisa Ender lalu menjelaskan bahwa perilaku alien Formic memiliki kesamaan seperti semut. Pada dasarnya, semut pekerja akan tunduk pada perintah Ratu Semut. Tanpa sang ratu, mereka itu tidak bisa berpikir sendiri. Karena itu, jika ia bisa membunuh ratu, maka prajurit tempurnya secara tidak langsung akan kehilangan arah kemudian mati. Tujuan Formic datang ke bumi adalah mengambil air yang disebabkan planet mereka itu mengalami kekeringan. Seperti yang Ender lihat di planet ini, begitu kering tanpa kehidupan sama sekali. Akan tetapi, meski menang pertempuran 50 tahun yang lalu, mereka hanya membunuh seekor ratu bersama koloninya saja. Faktanya, keberadaan alien Formic masih terlihat, bahkan dalam jumlah yang besar di planet utama mereka. Yang artinya Ratu Formic tidak hanya satu, melainkan ada ribuan dan tersebar di seluruh permukaan planet. Dan mulai sekarang, Mazer akan melatihnya bersama tim inti Dragon Army, yaitu Petra, Bernard, Bin, dan Alai. Salam Alai. Petra. Kemudian, Ender diperlihatkan kondisi planet utama Formic melalui drone pengintai. Sama seperti manusia, mereka itu juga membangun koloni di seluruh permukaan planet. Saat ini, mereka lebih banyak menghabiskan waktu di bawah permukaan karena Formic mengalami kekeringan. Tapi yang perlu mereka khawatirkan adalah pertumbuhan kekuatan militer mereka. Bukan tidak mungkin jutaan pesawat tempur itu akan kembali ke bumi untuk mengambil air. Meskipun saat ini mereka tidak melihat adanya tanda-tanda invasi. Dan sejauh penyelidikan mereka, Formic lebih memilih menginvasi planet lain atau mengambil air dari bebatuan es di angkasa. Atas dasar kekhawatiran itulah tugas mereka adalah melenyapkan Formic untuk selamanya. Dan sebelum peperangan itu terjadi, Ender akan berlatih simulasi perang melawan alien Formic. We will begin with photoreal simulations to best approximate real battles. Lalu Mazer mengingatkan kalau simulasi tersebut menggunakan sistem artificial intelligence. Jadi sebaiknya Ender itu berhati-hati karena pola serangan musuh akan meningkat seiring naiknya level simulasi. Dalam simulasi tersebut, Ender melihat ada ribuan pesawat tempur tanpa awak bersiap meluncur ke planet Formic. Mereka juga membawa senjata pamungkas yang disebut MD-500. Dalam sekali tembak, senjata itu akan menghasilkan reaksi berantai yang kemudian menghancurkan seluruh pesawat Formic. Yang artinya mereka itu tidak perlu repot-repot mengidentifikasi pesawat ratu. Selama ia berada di dalam kerumunan, maka pesawat Ratu Formic akan otomatis terkena dampaknya. Bahkan saking kuatnya, senjata itu bisa menghancurkan sebuah planet. What are they doing? Harvesting water. Pada simulasi pertama, Ender dihadapkan dengan koloni alien Formic sedang memanen air di gugusan asteroid cincin planet Neptunus. Ender membawa 5 pasukan besar di bawah komando anggota timnya. Lalu Ender meminta timnya membentuk formasi parabola, kemudian menghancurkan kapal utama Formic dalam sekali serangan. Keberhasilan tersebut membawa Ender dan timnya pada simulasi yang lebih sulit, rumit, dan terlihat nyata. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, mereka terus berlatih dengan keras hingga Ender dan timnya kelelahan. Namun, alien Formic mulai bisa membaca pola serangan Ender yang pada akhirnya Ender menelan kekalahan besar. Terlihat Mazer begitu marah kepada Ender. Perang bukanlah permainan yang bisa diatur ulang, sekali kalah mereka akan kalah. Graf minta agar Ender tidak berusaha mengendalikan semua sendirian. Pada situasi tertentu, biarkan timnya melakukan improvisasi.
My teams are burned out. Ender lalu mengeluh bahwa mereka kurang tidur dan timnya kelelahan. Lagi pula ini kan hanya simulasi dan mereka masih bisa memperbaiki kesalahan strategi. Yes, sir. Tapi Mazer semakin marah. Dalam perang yang sesungguhnya, perang bisa berlangsung selama berhari-hari dan tidak ada waktu untuk tidur. He's not ready. Malam itu, Mazer mulai meragukan Graf atas pilihannya dan Ender tidak siap dengan perang ini. Lalu Graf menjawab, jika ditanya kesiapan, maka siapapun tidak akan pernah siap ketika menghadapi sebuah peperangan. Menang atau kalah adalah hal yang wajar. Tapi saat pertama kali merekrutnya, Ender berbeda dengan anak lainnya. Ender sepertinya memiliki kesamaan empati pikiran dengan Formic yang membuatnya yakin Ender akan memenangkan pertempuran ini. One more simulation and I may have to go to war. Lalu di kamar, Ender menghubungi Valentine. Ender bertanya, apakah tidak ada cara lain seperti berkomunikasi dengan Formic untuk mengetahui apa keinginan mereka? Bagaimana jika sebenarnya mereka itu mencoba berkomunikasi, hanya saja manusia tidak menyadarinya? Nah, saat di akademi pernah belajar kalau alien Formic tidak memiliki pita suara, jadi tidak ada yang bisa melakukan komunikasi dengan alien Formic. Lalu Val minta Ender beristirahat, karena besok ia akan menjalani simulasi terakhir yang menentukan apakah dia akan lulus atau tidak. Esok harinya, latihan simulasi terakhir disaksikan para petinggi yang disebut dengan Strategos. Jika Ender sukses pada simulasi ini, maka Ender akan dipromosikan menjadi komandan seluruh armada perang internasional. If you are successful, he will endorse your promotion to battle commander of the entire fleet. Namun, pada simulasi terakhir ini akan sangat sulit karena kali ini mereka akan menyerang planet utama Formic. Ketika armada bergerak menuju planet tersebut, ribuan pesawat Formic berjaga di sekitar orbit seakan mereka itu sudah mengetahui kedatangan armada manusia. Ender kali ini merubah strateginya dengan melakukan serangan acak. Serangan tersebut membuat Formic kebingungan kemudian saling berkerumun. Kesempatan ini tidak disia-siakan Ender lalu meminta Petra menembak kerumunan tersebut dengan MD-500. Hanya dengan satu tembakan, senjata itu menghancurkan seluruh pesawat musuh. Namun, peperangan belumlah usai karena ternyata masih ada ribuan pesawat Formic bergerak keluar dari dalam planet. Petra memberitahu MD-500 butuh 2 menit untuk mengisi daya. Dan sialnya, Ender melihat pasukan Formic mendekati senjata tersebut. Lalu Ender minta seluruh armada melindungi MD-500 layaknya sebuah perisai. Dan tak lama kemudian, pesawat Formic melakukan serangan bertubi-tubi. I don't care about dreadnoughts. Dan ketika MD-500 sudah terisi penuh, Ender minta Petra mengarahkan tembakan ke permukaan planet. Dengan menghancurkan planet tersebut, maka seluruh sarang Ratu Formic akan lenyap untuk selamanya. Game over. Akan tetapi, meski telah berhasil menyelesaikan simulasi tersebut, Ender dan timnya masih bisa melihat planet Formic yang baru saja mereka bumi hanguskan. Absolutely brilliant. Mazer dan Graf kemudian memberinya selamat, karena Ender baru saja menyelamatkan masa depan umat manusia, yang ternyata selama ini mereka itu tidak memainkan perang simulasi, melainkan perang sungguhan. Sejak awal, Graf sudah menjelaskan bahwa anak muda lebih mudah dalam membaca data dibandingkan orang dewasa. Kemudian, dengan membuat peperangan itu seolah adalah simulasi layaknya video game, maka Ender dan timnya tidak akan terbebani rasa tanggung jawab yang besar. Jika sejak awal mereka menyadari simulasi itu adalah perang sungguhan, maka akan timbul rasa takut, cemas, dan khawatir akan kekalahan. Namun, Ender tidak berpikir demikian. Perasaannya begitu tertekan karena ia baru saja memusnahkan satu ras alien. Jika ia tahu peperangan itu nyata, maka ia akan lebih memilih menunggu. Karena hingga 50 tahun sejak pertempuran pertama, Formic tidak pernah kembali ke bumi. Bahkan apa yang menjadi tujuan Formic datang ke bumi, mereka itu tidak mengetahui. Tapi sang kolonel tidak peduli, yang terpenting mereka itu telah memenangkan pertempuran demi umat manusia. You lied. Sebelum Ender bertindak lebih jauh, para dokter membiusnya kemudian membawanya ke dalam kamar. Dalam tidurnya, Ender bermimpi bertemu Ratu Formic yang tiba-tiba berubah menjadi Valentine. What if they could talk to us?
Tak lama kemudian, Ender sadar dari tidurnya lalu berkata kalau ia tahu apa yang diinginkan Ratu Formic. Ender keluar markas lalu berlari ke sebuah reruntuhan bangunan seperti yang ada di dalam mimpinya. Sepertinya ketika Ender memainkan game sebelumnya, Ratu Formic itu mencoba mengakses pikirannya, seolah ada yang ingin ia sampaikan padanya. Lalu di dalam reruntuhan tersebut, Ender menemukan sebuah telur yang ternyata tempat ini adalah sarang dari Ratu Formic. Ratu itu mencoba berkomunikasi dengan Ender melalui telepati. Ender akhirnya mengerti bahwa sang ratu dan koloninya sedang sekarat. Itulah alasan kenapa mereka mendatangi bumi, karena air adalah sumber kehidupan bagi mereka. Namun, jika dilihat dari sikap ratu padanya, Ender yakin bahwa sebenarnya Formic itu tidak berniat menginvasi bumi, melainkan hanya ingin meminta air. Tapi ya sudahlah, Ender kemudian berjanji akan mencarikan sang ratu planet baru sebagai bentuk rasa tanggung jawab setelah menghancurkan planetnya. I'll find a new home. Setelah perang usai, Ender dipromosikan menjadi seorang laksamana dan memiliki pesawat angkasanya sendiri. Lalu ia mengirim pesan pada Valentine bahwa untuk sementara waktu ia tidak akan mendengar kabarnya, karena Ender akan menjelajah alam semesta demi memenuhi janjinya pada sang ratu mencarikan planet baru, dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini tuh berjalan lurus dan mudah dipahami. Ide menjadikan remaja sebagai pemimpin perang dan membuat perang seolah adalah simulasi sebenarnya bukanlah ide yang buruk. Karena mereka akan lebih tenang, fokus, dan tidak khawatir akan kalah layaknya dalam sebuah permainan. Itulah kenapa film ini diberi judul Ender's Game. Itulah alur film Ender's Game. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan angkasa berikutnya.